Selamat datang di Kang Ju Podcast. Baik Mas, di sini kok akhir-akhir gini ya Mas ya? Banyak orang main HP kok lupa waktu gitu Mas. Terutama aja tuh kita sedang baca buku tapi keinget HP kita, waktu kita tertunda itu Mas. Dan juga gimana sih orang itu kok banyak HP terus gitu Mas. Emang banyak Mas ini Mas. Orang rata-rata tuh pegang HP semuanya. Terutama orang-orang muda gitu Mas ya. Apalagi anak kecil. Pasti minjem HP bapaknya gitu Mas ya, apa ibunya. Tapi yang disayangkan ini Mas, main HP itu dapat melupakan waktu Mas. Mengapa ya Mas ya gitu Mas ya? Apakah anda sekalian pun bisa menjelaskan Mas? Ya, kalau dari saya sendiri sebenarnya kalau untuk main HP ini kan hal yang positif ya. Ya Mas, jelas Mas. Karena kita menggunakan HP itu untuk mencari informasi, untuk berkebutuhan lain, misalnya berjualan online, terus misalnya ada lagi kita bisa menjual makanan, minuman dari HP ini. Jadi kalau penyebab banyak main HP ya kebanyakan karena itu. Oh, Nah, kalau dari Mas Thomas sendiri, kalau saya yang melanjutkan tempat Mas Adi ini, kebanyakan orang sih rata-rata kan main HP itu kan sampai lupa sholat gitu kan. Ya, jelas Mas, banyak Mas. Harusnya kita kan entah orang tua atau anak itu kan, kalau misalkan anaknya gitu bisa lah untuk mencegah main HP itu harus sejam 2 jam itu kan lebih enak. Ya, jelas Mas. Nggak harus nggak harus perbanyak main HP-nya gitu Mas. Ya Mas. Tapi yang dijadikan suatu permasalahan tuh gini Mas. Orang tuh rata-rata yang main HP tuh pasti anak-anak kecil, umur kurang lebih 3 tahun. Udah dikasih HP gitu. Jadi anak tuh selalu tergantungan dengan HP Mas. Gimana ya Mas ya? Ya itu karena orang tuanya itu dari kecil itu anaknya nangis itu entah minta apa itu dikasihnya HP. dibiasain Nah mesti HP-nya itu dihidupkan. Nah, anaknya itu malah menonton HP, entah setelin YouTube atau apa gitu kan, lagu kan mesti diam. Nah, ya anteng dia tergoda dengan aktivitasnya HP itu tadi. Nah jadi anak itu tersebut bisa terjadinya ini Mas, anak itu bisa lupa, ntar sudah besar gitu ntar pengennya main HP terus. Iya. Tapi disayangkan gini Mas, ada teman saya itu Mas, main HP, saya panggil namanya, bro sini bro, tapi dia gak fokus main HP aja tuh. Gimana ya Mas ya? Misalnya, bro tolong bro, fokus lagi ngegame itu Mas, misalnya lagi ngegame Mobile Legends tuh Mas, tuh tak panggil, tolong bro, tapi dia gak dengar itu Mas. Apa gimana ya gitu Mas ya? Ya itu sih sebenarnya karena ya dianya karena sekarang banyak yang suka sekali HP, mesti dia fokusnya kepada HP karena orang lain itu mesti bagi dia tidak pentingnya hanya HP, karena game itu harus diselesaikan agar dia mendapatkan rank atau pangkat yang lebih tinggi. Kalau dia menolong apa seperti sampean tadi, ada teman sampean yang apa ya, yang tidak Bisa menolong gitu ya Mas tidak ya? bisa menolong karena main game, itu sebenarnya karena dianya sedang fokus kayak gitu. Jadi itu ya Mas ya, dia selalu fokus main HP, jadi dia lupa sama lingkungan ya Mas ya? Nah iya. Nah ini jadi permasalahan tuh gini Mas, bagaimana ya Mas ya? Nah ini sebenarnya dampak negatifnya ada kalau main HP. Nah dampak negatifnya ini seperti disinformasi. Nah terus yang kedua ini ada penjajahan budaya. Nah penjajahan budaya ini seperti ini apa, kayak budaya lain masuk ke sini, misalnya kayak K-pop gitulah. Oh iya K-pop Mas, jelas Mas. Nah K-pop itu kalau udah masuk ke sini, orang Indonesia itu kebanyakan udah lupa tentang budaya sendiri. Biasanya ngepost di status WA, status WhatsApp, di story Instagramnya dia itu mesti apa, si K-pop ini. Nah kalau yang ketiga
terciptanya antisosial. Nah, antisosial ini dia jarang berhubungan dengan orang luar. Terus yang keempat ini ujaran kebencian. Nah, ujaran kebencian ini seperti misalnya ada artis TikTok nih yang misalnya berbuat kesalahan. Nah, dia itu tidak mendengarkan klarifikasinya sampai selesai. Dia hanya mendengarkan video yang di-cut oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, dia itu ikut menghujat. Menghujat artis itu. Nah, dia padahal tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia hanya ikut-ikutan saja. Terus yang keenam itu munculnya kriminalitas. Nah, munculnya kriminalitas itu seperti ada pinjol. Aplikasi pinjol ini apa itu Mas? pinjaman online. Oh, pinjaman online. Ya. Oke Mas. Pinjol ini biasanya disalahgunakan. Nah, ketika misalnya saya pinjam uang ke aplikasi pinjol ini, nah saya memoto KTP saya dan muka saya. Nah, itu biasanya sama pihak sana kadang disalahgunakan sebagai hal-hal lain. Nah, kalau yang selanjutnya ada sabotase. Nah, sabotase ini biasanya memasukkan data-data. Misalnya KTP sampean Jelas Mas. Difoto, diedit. Misalnya KTP tersebut masanya sampai 2021 lah. Nah, itu biasanya bisa diedit sampai seumur hidup. Nah, kalau dampak positifnya kurang tahu saya. Bisa ada yang tahu? Jadi tidak harus ada dampak negatifnya ya. Ada juga dampak positifnya. Dampak positif dari HP itu memudahkan seorang berkomunikasi. Pasti. Contohnya dari GPM sini, entah dari ILP kan bisa teleponan, kan bagus juga. Tergantung sinyalnya bagus atau tidak. Terus yang kedua, memudahkan pemerintah dalam memasuki sosok kebijakan. Jadi kebijakan itu bisa dari HP itu masuk kebijakan tentang sosial, tentang apalagi ekonomi bisa gitu Mas. Ekonomi itu bisa. Itu gimana ya Mas? Kok bisa gitu Mas ya? Ya masalahnya HP itu ke atas itu biasanya terdapat ditulis, diketik gitu Mas. Biasanya muncul sendiri Mas. Masalah HP itu udah zaman modern. Iya. Beda sama zaman dahulu ya Mas. Kayak bapak kita ini HP Nokia pun untuk nelpon bisnis pun masih bisa, tapi yang membedakan zaman sekarang dan zaman dahulu itu ini Mas, tentang cara mengetiknya. Kalau zaman dahulu kan mengetiknya tuh masih ada tombol-tombol itu Mas. Tombol gitu ya Mas. Sekarang kan udah ada layar ini ya Mas ya. Memudahkan itu. Iya. Nah, dan juga gini Mas, HP juga berfungsi untuk memberikan suatu informasi yang baru. Misalnya di daerah luar ini terdapat bencana banjir. Nah, kita dapat mengetahuinya dengan cepat itu Mas. Iya. Dikarenakan HP kita sudah disistem untuk menangkap informasi lebih cepat. Benar itu Mas. Benar. Tapi di sini nih tidak hanya anak-anak di bawah umur saja yang main HP, yang menyalahgunakan HP tersebut. Nah, orang dewasa juga ada. Nah, di sini nih kebanyakan ini karena pinjol tadi. Pinjol tadi ini pencurian data nasabah. Ini banyak sih kasusnya. Pencurian data ini seperti pembobolan data akibat keteledoran nasabah yang tidak bisa menjaga data perbankannya. Nah, perbankan ini masih menjadi pilihan masyarakat yang terbaik untuk menyimpan uang. Dengan menyimpan uang di bank, maka pemilik uang lebih tenang dan merasa aman. Namun demikian masih ada kasus-kasus yang kehilangan uangnya, saldonya disimpan berkurang meskipun tidak menarik uangnya. Itu karena ya misalnya orang tadi itu sudah tahu data-data tentang kita. Misalnya sampean masukin data nomor rekening. Nah, terus perbankan di Livin. Nah, itu biasanya di aplikasi gitulah. Nah, sampean mesti uang sampean ditarik habis, bisa itu. Nah, kalau dari Mas Thomas sendiri ada yang ingin ditambahkan Mas? Bagaimana Mas?
kan tentang pinjaman online ini Mas. tentang pinjaman online ini. Apakah Anda merasa bahwa Anda pernah tertipu dengan pinjaman online gitu Mas? Nah, kalau Itu saya gimana tuh, Mas? dulunya saya pernah ditipu. Tuh gimana itu Mas konsepnya Mas? Saya tuh dulu beli sepatu Sepatu. harganya 600. Oh, Nah, tertipu. sepatunya tuh bagus. Giliran udah nyampe harganya tetap 600. Sepatu itu jelek Mas. Jelek wah. Iya. Duh, penipu emang Nah. penjualnya ini ya. Bahaya nih Mas. Rata-rata seperti itu Mas. Iya, Saya mau beli lagi trauma, mending saya beli di tokonya. jelas Mas. Iya. Harus mencari lebih dalam gitu informasinya Nah. dengan detail gitu Mas ya. Iya. Memang kebanyakan orang ini memuaskan secara individualisme. Dia lebih mementingkan diri dia sendiri daripada lingkungan kita. Itu bagaimana gitu Mas. Iya. Jadi di dunia ini memang tidak ada akhirnya dengan penipuan, sabotase, dan penculikan anak serta penjualan organ-organ tubuh melalui online. Dan hal ini kita harus memberantasnya Mas. Ya, siap. Nah ini jadi gimana nih tentang Ya, sebenarnya kalau tentang itu ya kita harus selalu hati-hati dan selalu menjaga data orang lain. Jelas Mas. Kalau ada masalah seperti itu biasanya harus dilaporkan ke polisi. Nah, sudah selesai podcast kita. Nah, jadi sekian dari Kang Jo Podcast. Terima kasih. Sampai jumpa Sampai di jumpa video kembali. selanjutnya.